Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Java ingin mempresentasikan hasil laporan akhir dari Software Requirement Specification atau SRS pada identifikasi sistem pembayaran antar PlayStation. Kita langsung membahas materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Adityo. Ya, di sini ada pendahuluan latar belakang dalam era digital saat ini kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat, praktis dan aman semakin meningkat, termasuk dalam layanan rental PS selama ini transaksi pembayaran di layanan rental PS yang berada di daerah Purwokerto masih dilakukan secara tunai yang akan menimbulkan beberapa permasalahan termasuk antara panjang saat pembayar sering terjadi menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan memungkinkan pelanggan akan berkurang. Selain itu, transaksi tunai menyulitkan proses pencatatan keuangan secara akurat dan memperbesar resiko terjadinya kesalahan atau kehilangan uang. Maka dari itu diperlukan inovasi dalam metode pembayaran. Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar. QRIS memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara cepat hanya dengan memindai kode QR melalui aplikasi dompet digital yang mereka miliki seperti Digital Bank, Dana, OVO. Dengan adanya sistem ini, transaksi menjadi lebih praktis, aman, tercatat, otomatis, dan memudahkan pihak rental dalam mengelola keuangan secara lebih efisien. Pengembangan sistem pembayaran berbasis QRIS ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan rental PS serta memberikan pengalaman pembayaran yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan. Dalam laporan ini, kami mengidentifikasi usaha rental PlayStation yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terus audien ini dituju dan pembaca yang disarankan pemilik rental, pemilik atau pengelola bisnis rental PS yang bertanggung jawab atau operasional memelihara perangkat serta pencatatan transaksi memiliki membutuhkan sistem untuk mengelola transaksi stok dan pemeliharaan perangkat. Terus ada karyawan yang bekerja di rental PS yang membantu pelanggan dalam proses pemesanan, penyiapan perangkat, dan pencatatan transaksi. Pelanggan individu yang menyewa perangkat PS untuk tujuan hiburan pribadi. Pelanggan ini memerlukan sistem yang mudah digunakan untuk memesan dan menyewa perangkat. Di sini ada batasan produk sistem pembayar digital berupa QRIS dan dompet digital, fitur yang dimiliki, pencatatan transaksi pembayaran, pilih mode pembayaran cash dan digital, QRIS atau dompet digital, pencetakan atau penyimpanan bukti transaksi, aplikasi tidak mencakup pengelolaan stok barang, utang piutang pelanggan atau fitur manajemen usaha lainnya. Aplikasi hanya berjalan di perangkat Android menggunakan bahasa Indonesia dan ditujukan untuk operasional internet warung. Di sini ada define dan istilah IEE Institute of Electric and Electronic Engineer, organisasi standar internasional yang memberikan panduan praktik terbaik dalam pengembangan dan dokumentasi perangkat lunak transaksi proses pembayaran yang dilakukan pelanggan kepada pemilik warung. Pembayaran digital tanpa tanpa menggunakan uang tunai, menggunakan e-wallet, QRIS, atau metode elektronik lainnya. QRIS adalah Quick Response Code Indonesia Standar, merupakan standar kode QR Indonesia yang memfasilitas pembayaran kode QR di Indonesia yang diaturkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI atau QR Code untuk metode elektronik lainnya. E-wallet, layanan dompet digital. Referensi dari Santos B 2002, Manajemen Bisnis, Konsep Teori dan Aplikasi dalam Berbagai Sektor Usaha Jakarta, penerbit Universitas Indonesia, dan ada Wibowo S 2023, Digital dalam Bisnis Penyewaan Perangkat Elektronik Bandung, penerbit Gramedia. Dan akan dilanjutkan oleh Rafael. Oke, baik. Terima kasih, Adit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang deskripsi keseluruhan. Yang pertama, yaitu ada deskripsi produk. Sistem pembayaran digital yang dirancang untuk digunakan pada rental PlayStation
berisi inovasi dalam metode pembayaran dengan mengintegrasikan sistem pembayaran digital menggunakan KRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standard. KRIS memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara cepat hanya dengan memindai kode QR melalui aplikasi dompet digital yang mereka miliki seperti bank digital, Dana, OVO, dan sebagainya. Dengan adanya sistem ini, transaksi menjadi lebih praktis, aman, tercatat, otomatis, dan memudahkan pihak rental dalam mengelola keuangan secara lebih efisien. Lalu ada fungsi produk. Fungsi utama dari aplikasi ini meliputi yang pertama menyediakan pilihan metode pembayaran, lalu ada mencatat transaksi pembayaran secara digital, lalu menampilkan total pembayaran dan detail transaksi, memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan, dan memungkinkan pemilik rental melihat laporan transaksi harian. Lalu di sini ada tabel penggolongan karakteristik pengguna. Yang pertama ada kategori pengguna pemilik rental, yang dimana bertugas untuk mengkoordinasi staf atau karyawan. Memiliki hak akses ke aplikasi yaitu admin, entry data, update, dan delete. Lalu kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu mengkoordinasi, mengelola entry, dan koreksi data transaksi penjualan. Lalu untuk pengguna karyawan, tugasnya yaitu mencatat transaksi. Hak aksesnya adalah update data transaksi. Kemampuan yang dimiliki adalah mampu mencatat transaksi harian dan koreksi data. Lalu untuk kategori pengguna pelanggan, tugasnya melihat dan mengoreksi data bila ada kesalahan. Hak akses ke aplikasi yaitu view koreksi terbatas bila diperlukan. Kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu memverifikasi atau mengonfirmasi data transaksi. Lalu di sini ada lingkungan sistem. Lingkup sistem ini mencakup integrasi sistem POS yang ada di rental PS dengan platform pembayaran kris seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Proses yang tercakup dalam sistem ini meliputi, yaitu yang pertama ada pemilihan jenis sewa PS oleh pelanggan, misalnya per jam atau per paket, lalu pencetakan QR kode sesuai dengan jumlah yang harus dibayar pelanggan, lalu pemindaian QR kode oleh pelanggan menggunakan aplikasi dompet digital, lalu konfirmasi pembayaran dan pemberian akses kepada pelanggan untuk penggunaan PS, dan pencatatan transaksi dalam sistem POS untuk pengelolaan keuangan dan laporan. Lalu yang terakhir ada batasan sistem. Batasan sistem pada penerapan pembayaran kris di rental PS sebagai berikut. Yang pertama, sistem hanya menangani transaksi pembayaran sewa PS menggunakan kris. Metode pembayaran lain seperti tunai, transfer bank langsung, atau kartu kredit tidak dikelola dalam sistem ini. Sistem hanya berfokus pada pembuatan, penyajian, dan validasi QR kode. Untuk pembayaran manajemen alat dilakukan secara manual oleh operator rental. Lalu verifikasi transaksi bergantung pada notifikasi dan penyediaan layanan kris sistem. Sistem tidak bertanggung jawab atas kegagalan transaksi yang disebabkan oleh gangguan jaringan atau error pada aplikasi dompet digital pelanggan. Sistem tidak menyangkut pengelolaan stok perangkat keras, PS atau inventaris game. Sistem ini murni untuk mengelola pembayaran dan status sewa berdasarkan konfirmasi pembayaran. Sistem hanya dapat digunakan oleh pelanggan yang memiliki dompet digital yang kompatibel dengan kris. Pelanggan tanpa akses ke aplikasi pembayaran berbasis kris harus menggunakan metode pembayaran lain di luar sistem. Lingkup transaksi terbatas pada area rental PS. Sistem tidak mendukung layanan sewa PS di luar lokasi rental. Baik, di sini ada kebutuhan antar muka eksternal. Yang pertama ada user interface. Bagian ini menjelaskan antar muka pengguna yang dirancang agar sederhana dan mudah digunakan, memungkinkan pelanggan memiliki metode pembayaran QRIS tunai, menyediakan tampilan konfirmasi transaksi, menyediakan dashboard bagi pemilik warung untuk melihat riwayat transaksi, statistik harian, dan ekspor data. Yang kedua ada hardware interface. Antarmuka perangkat keras yang digunakan meliputi perangkat Android, smartphone atau tablet minimal versi 8.0, printer stroke jika diperlukan, koneksi internet aktif untuk memproses pembayaran kris. Yang ketiga ada software interface. Antarmuka perangkat lunak yang digunakan mencakup integrasi dengan
AP, penyedia QRIS, misal Dana, OVO, dan lain-lain, sistem operasi Android, platform database untuk menyimpan data transaksi, antarmuka ke layanan cloud untuk backup data mingguan. Yang keempat ada komunikasi interface. Komunikasi antar sistem dilakukan dengan protokol HTTPS untuk keamanan saat berkomunikasi dengan server pembayaran. Pengguna notifikasi push dari penyedia kris untuk verifikasi pembayaran. Koneksi internet stabil untuk memastikan komunikasi real time. Selanjutnya saya serahkan ke Dapa. Baik, selanjutnya untuk yang keempat, fungsional rekrutmen atau FR. Di 4.1 tabel kebutuhan fungsional, di sini saya akan menjelaskan dari mulai FR01, yang dimana saat pengguna ingin mengakses sistem, sistem harus memungkinkan pengguna melakukan login sebagai admin. Lalu yang kedua, saat pengguna ingin mendaftar, sistem harus memungkinkan pembuatan akun pelanggan baru. Lalu fungsional yang ketiga, ketika pelanggan memilih paket sewa, sistem harus menghitung total biaya secara otomatis. Lalu selanjutnya, ketika pelanggan selesai memilih paket, sistem harus menampilkan opsi metode pembayaran digital. Yang kelima, saat pelanggan memilih pembayaran QRIS, sistem harus menyediakan kode QR untuk dipindai. Yang keenam, setelah pembayaran berhasil, sistem harus mengirimkan bukti pembayaran ke pelanggan. Yang ketujuh, ketika admin membuka laporan harian, sistem harus menampilkan semua transaksi yang terjadi dari itu. Lalu yang kedelapan, jika terjadi gangguan koneksi saat pembayaran, sistem harus membersihkan notifikasi error kepada pengguna. Yang kesembilan, ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran, sistem dapat mengirimkan notifikasi otomatis ke WhatsApp, app, atau email. Lalu yang ke-10, saat pelanggan ingin mencetak struk, sistem harus memungkinkan pencetakan bukti transaksi digital. Lalu yang ke-11, saat admin ingin menambahkan paket sewa baru, sistem harus menyediakan form input paket. Yang ke-12, saat pelanggan melakukan login, sistem harus mengarahkan ke halaman pembelian paket. Lalu yang ke-13, saat admin ingin melihat data pelanggan, sistem harus menampilkan daftar pelanggan terdaftar. Lalu yang ke-14, saat pelanggan ingin melihat riwayat sewa, sistem harus menampilkan transaksi sebelumnya. Yang ke-15, ketika admin ingin menghapus paket sewa, sistem harus menyediakan fitur hapus paket. Lalu yang ke-16, ketika pelanggan ingin memberikan pesanan, sistem harus menyediakan tombol pembatalan. Lalu yang ke-17, saat pelanggan memilih tanggal dan waktu sewa, sistem harus mengecek ketersediaan unit. Yang ke-18, saat admin ingin mengatur harga paket, sistem harus menyediakan form ubah harga. Lalu yang ke-19, saat pelanggan memilih metode pembayaran lain, sistem harus menyediakan pemilihan e-wallet atau transfer. Lalu yang 20 yang terakhir, saat pelanggan menyesuaikan pembayaran, sistem harus mengirimkan notifikasi berhasil. Lalu di poin 4.2 terdapat use case diagram, di mana di sini terdapat aktor yang di mana ada pelanggan, sistem, dan juga admin. Lalu yang 4.3 deskripsi use case yang dari 4.2. Yang pertama, aktor yang admin mengelola sistem dan data, pelanggan, pengguna yang menyewa PS. Sistem otomatis menjalankan proses background use case. Lalu use case utama, admin kelola data PS, menambah, edit, hapus, dan PlayStation. Kelola data pelanggan, mengelola informasi pelanggan, kelola tarif rental, melihat laporan pendapat dan aktivitas, validasi pembayaran, memverifikasi pembayaran pelanggan. Lalu yang pelanggan registrasi, mendaftar sebagai member, login, memasuk ke sistem, lalu cari PS, mencari PlayStation yang tersedia, lalu ada booking PS, memesan PlayStation, melakukan pembayaran, membayar biaya rental, lalu bisa bermain PS menggunakan PlayStation, selesai bermain, mengakhiri sesi bermain. Lalu untuk sistem, mengirimi notifikasi, mengirim pemberitahuan otomatis, update status PS, memperbarui status PlayStation, menghitung total biaya rental, generate laporan, membuat laporan otomatis, backup data, melakukan backup data sistem. Lalu relasi include dari users diagram tersebut, yang pertama ada validasi login digunakan oleh login, booking PS, dan bermain PS. Lalu cek ketersediaan digunakan oleh cari PS, tersedia, dan booking PS. Simpan data transaksi digunakan oleh melakukan pembayaran. Generate laporan digunakan oleh lihat laporan. Lalu selanjutnya, untuk relasi extend, tambah waktu bermain, opsi tambahan saat bermain PS, ganti PS, opsi untuk pindah ke PS lain saat bermain, batalkan booking, opsi untuk membatalkan pesanan. Lalu diagram ini menunjukkan alur lengkap sistem rental PlayStation dengan berbagai interaksi antar aktor dan use case yang saling terkait melalui relasi include dan extend.
Lalu di poin 4.4, stimulus dan respon. Yang pertama, stimulus tindakan pengguna pelanggan selesai memilih paket COF dan respon sistemnya ialah sistem menampilkan total biaya dan pilihan metode pembayaran. Lalu yang kedua, pelanggan memilih metode pembayaran QRIS. Sistem menampilkan kode QR untuk dipindai dengan dompet digital. Lalu yang ketiga, pelanggan memindai kode QR dan melakukan pembayaran via web wallet. Sistem menunggu notifikasi dari server penyedia QRIS. Lalu yang keempat, pembayaran berhasil dikonfirmasi oleh server QRIS. Sistem mencatat transaksi dan menampilkan notifikasi sukses kepada pelanggan. 5. Pelanggan memilih metode pembayaran tunai. Operator rental mencatat jumlah pembayaran ke dalam sistem secara manual. Lalu yang keenam, operator selesai memasukkan data pembayaran tunai, sistem mencatat transaksi sebagai pembayaran tunai. Lalu yang ketujuh, pelanggan memintai bukti pembayaran, sistem menampilkan dan atau mencetak struk digital transaksi. Lalu yang kedelapan, transaksi selesai, sistem pembaru, mem- mem- memperbarui laporan transaksi dan status pinjaman di dashboard operator. Lalu selanjutnya, di sini terdapat activity diagram ada 4.5, bisa dilihat di sini 8 dan juga nanti bisa dilihat titik 6. Terdapat kelas diagram di mana di sini terdapat 9 kelas yang dimana terdiri dari kelas admin, pelanggan, PlayStation dan juga booking dan pembayaran, eh, tarif rental, laporan, notifikasi sistem dan juga sistem. Lalu di situ terdapat relasi-relasi antar diagramnya seperti itu. Lalu dilanjutkan oleh Mas Aradia di poin 5. Baik, di sini terdapat non-functional requirements. Dengan non-functional requirement yang pertama, dengan parameter availability, kebutuhannya yaitu aplikasi harus tersedia dan dapat digunakan selama jam operasional rental PS. Misalnya jam 8 sampai jam 11 malam, jam 10 malam setiap hari. Dan yang kedua, dengan parameter reliability, sistem harus berjalan stabil tanpa crash dengan tingkat keberhasilan transaksi minimal 98% selama jam operasional. Yang ketiga, dengan parameter usability atau ergonomi, antarmuka harus mudah digunakan oleh operator rental dan pelanggan tanpa pelatihan teknis. Yang keempat, portability, aplikasi harus kompatibel dengan perangkat Android minimal versi 8.0 yang digunakan oleh operator rental. Yang kelima, performance memory. Aplikasi tidak boleh menggunakan lebih dari 150 MB penyimpanan internal perangkat. Yang keenam, response time. Sistem harus memverifikasi transaksi pembayaran kris dalam waktu kurang dari 5 detik jika koneksi stabil. Yang ketujuh, safety tidak berlaku untuk konteks ini. Tidak ada kontrol fisik perangkat. Yang kedelapan, security. Semua data transaksi, login, dan riwayat sewa harus dienkripsi dan hanya bisa diakses oleh pengguna berwenang. Yang sembilan, language. Seluruh seluruh tampilan aplikasi harus dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami pelanggan dan operator lokal. Yang 10, branding atau visual identity. Tampilan aplikasi harus menyertakan nama dan logo rental PS, misalnya rental PS Purwokerto. Selanjutnya, baik di sini yang poin 6, minute of meeting. Dengan jumlah peserta 5, agendanya pendahuluan. Yang pertama, yaitu topiknya penulisan latar belakang. Dengan rencana tindakannya menyusun latar belakang. Di berlokasi di kos saya, dengan target selesainya 30 Mei, dengan statusnya selesai, hasilnya latar belakang telah dibuat. Yang kedua, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Yaitu rencana tindakannya menentukan audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Dan hasilnya audien yang dituju dan pembaca yang disarankan telah diputuskan. Yang ketiga, batasan produk. Mengidentifikasi fitur yang dimiliki sistem. Dan berhasil selesai, menentukan fitur. Yang keempat, definisi dan istilah. Dengan rencana tindakannya mencari definisi dan istilah yang digunakan pada laporan. Di, dan hasilnya definisi dan istilah telah dibuat. Selanjutnya, agenda deskripsi keseluruhan. Dengan topik deskripsi produk, dengan rencana tindakannya membuat deskripsi produk dengan lokasi di kos saya. Target selesainya yaitu 30 Mei 2025 dan hasilnya deskripsi produk telah dibuat. Yang kedua, fungsi produk.
dengan rencana tindakan membuat fungsi produk dan hasilnya fungsi produk telah dibuat. Dan ketiga, penggolongan karakteristik pengguna, melakukan penggolongan karakteristik pengguna dan ya, hasilnya yaitu penggolongan karakteristik pengguna telah dibuat. Keempat, topik lingkungan sistem dengan rencana tindakan membuat lingkungan sistem dan hasilnya lingkungan operasi telah dibuat. Lalu yang kelima, batasan sistem, rencana tindakannya membuat batasan sistem dan hasilnya batasan sistem telah dibuat. Selesai pada tanggal 30 Mei. Selanjutnya, dengan agenda kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu poin ketiga dengan topik yang pertama, user interface, dengan rencana tindakan mendefinisikan antarmuka pengguna yang lokasi Kausar yaitu saya sendiri. Target selesainya yaitu 1 Juni 2025 dan status selesai, hasilnya antarmuka pengguna telah dibuat. Yang kedua, hardware interface, rencana tindakannya menentukan perangkat keras yang diperlukan dan hasilnya spesifikasi hardware telah ditentukan. Yang ketiga, software interface menentukan hubungan dengan perangkat lunak lain. Dan hasilnya software interface telah dibuat. Dan yang keempat, communication interface. Rencana tindakannya menentukan protokol komunikasi yang digunakan dan hasilnya communication interface telah dibuat. Baik, selanjutnya. Yaitu yang terakhir, yang kelima, ada fungsional, jumlah pesertanya 5, functional requirement. Dengan topik tabel kebutuhan fungsional, rencana tindakannya membuat tabel kebutuhan fungsional berlokasi di kos saya. Target selesainya itu 6 Juni 2025 dan hasilnya tabel kebutuhan fungsional telah dibuat. Selanjutnya, yang kedua ada use case diagram, membuat deskripsi use case diagramnya. Lokasinya sama, kos saya. Target selesainya 6 Juni dan hasilnya use case diagram dan deskripsinya telah dibuat. Yang ketiga, stimulus dan respon, membuat tabel stimulus dan respon sistem, hasilnya tabel stimulus dan respon telah dibuat. Yang keempat, activity diagram, membuat activity diagram. Yang kelima, kelas diagram, dan hasilnya kelas diagram telah dibuat. Yang selanjutnya, dengan agenda non-functional requirement. Topiknya non-functional requirement dengan rencana tindakan membuat tabel non-functional requirement-nya dan hasilnya tabel non-functional requirement telah dibuat. Yang kedua, minute of meeting dan membuat tabel minute of meeting dengan target selesainya 7 Juni 2025 dan hasil tabel minute of meeting telah dibuat. Lalu yang terakhir terdapat daftar isi, membuat daftar isi laporan dan hasilnya daftar isi telah dibuat. Baik, mungkin cukup sekian dari kami untuk membahas presentasi SRS pada RKPL pada hari ini. Mohon maaf, kurang lebihnya jika ada salah dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.